Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Haji Deden Boni Kosara selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan sekarang kami akan menjelaskan terkait panduan isolasi mandiri. Kenapa kami mengeluarkan video penjelasan ini? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang pandemi COVID-19 ini mulai merajalela. Ini disebut juga second wave atau gelombang kedua, di mana kasusnya sangat menyebar lebih cepat ya dibandingkan gelombang pertama, dan juga menyebabkan kematian yang sangat cepat. Dan hal ini menyebabkan ketertampungan rumah sakit sangat terbatas ya. Dan untuk hal tersebut, maka untuk pasien-pasien yang orang tanpa gejala maupun orang dengan gejala ringan bisa melaksanakan isolasi mandiri di rumah ataupun isolasi mandiri di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh Satgas PPKM desa maupun kecamatan. Dan apa yang harus dilakukan selama panduan isolasi mandiri ini supaya isolasi mandiri yang dilakukan juga bisa berjalan dengan baik dan bisa segera memulihkan kondisi saudara-saudara kita yang terkena konfirmasi COVID-19. Mari kita lihat di panduan isolasi mandiri berikut ini. Syarat isolasi mandiri yaitu pasien tersebut tidak bergejala atau asimptomatik, dan pasien tersebut adalah bergejala ringan juga. Jadi untuk syarat isolasi mandiri tadi yang saya sampaikan, yaitu pasien tersebut tidak bergejala atau gejala ringan. Apabila pasien tersebut bergejala sedang maupun gejala berat, maka harus segera dirujuk. Kemudian lingkungan rumah atau kamar memiliki ventilasi yang baik ya. Apa saja pasien-pasien yang terkonfirmasi tanpa gejala? Yang pertama adalah frekuensi napas dalam 1 menit yaitu 12 sampai 20 kali per menit. Bapak dan Ibu bisa menghitung dengan sendiri sambil melihat jam ya, detiknya. Dalam 1 menit itu dalam 60 detik itu untuk angka pernapasan normal 20 sampai 20 kali per menit. Dan saturasi lebih dari 95%. Nanti terkait saturasi ini ada 2, bisa Bapak dan Ibu sekalian memakai alat saturasi yang bisa dibeli di toko-toko alat kesehatan, maupun Bapak dan Ibu bisa meminta untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama baik itu puskesmas, dokter praktek maupun klinik untuk memeriksa saturasi pada saat Bapak dan Ibu terkonfirmasi COVID-19. Adapun yang bergejala ringan yaitu anoreksia atau tidak mau makan, sakit tenggorokan, sakit kepala, demam atau panas tinggi, kemudian diare dan juga pilek. Dan juga ada mialgia atau nyeri pada ototnya dan nyeri tulangnya. Disertai juga dengan mual muntah, nyeri perut, dan juga ada kemerahan pada kulit, perubahan pada warna jari-jari kaki, fatigue atau kelelahan ringan, kehilangan indera pengecapan, dan kehilangan indera penciuman atau anosmia. Jadi tidak bisa membaui sesuatu. Dan juga di sini kita lihat bahwa untuk pasien-pasien COVID-19 dengan bergejala ringan itu hampir mirip dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut pada umumnya, yaitu disertai dengan batuk. Dan juga ada konjungtivitis atau radang iritasi mata, frekuensi napas 12 sampai 20 kali per menit, dan juga saturasi lebih dari 95%. Apa saja alat yang perlu disediakan di rumah pada saat kita melakukan isolasi mandiri? Yang pertama adalah termometer. Yang kedua adalah oximeter, yaitu termometer untuk mengukur suhu tubuh kita. Yang kedua oximeter untuk mengukur saturasi oksigen kita. Protokol untuk isolasi mandiri di rumah yaitu tetap di rumah, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga terapkan etika batuk yang benar. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, untuk etika batuk yang benar
yaitu bisa dipandu oleh teman-teman kita, baik itu di puskesmas atau dokter praktik swasta maupun di klinik-klinik setempat. Untuk protokol isolasi mandiri di rumah, yaitu melakukan pemeriksaan suhu tubuh pagi dan sore, melakukan pemeriksaan saturasi, kemudian pantau laju napas, apakah ada kecepatan laju napas lebih dari 20 kali per menit. Kemudian bagaimana makan makanan asupan bergizi kita. Kegiatan harian Bapak dan Ibu sekalian untuk membuka jendela kamar agar sinar matahari bisa masuk dan sirkulasi udara juga bisa masuk. Berjemur di bawah matahari 10-15 menit antar jam 10 sampai jam 13.00. Kemudian selalu melakukan rutin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Kemudian melakukan olahraga 3-5 kali seminggu dengan durasi 30 menit. Kemudian tidur di kamar pribadi terpisah dengan keluarga. Ini yang terpenting karena supaya tidak ada penularan ke anggota keluarga yang lain. Bapak dan Ibu sekalian harus makan bergizi seimbang ya. Pokoknya Bapak harus makan ya. Karena dengan makanan yang baik dan bergizi ini bisa segera mempercepat pemulihan kesehatan kita. Dan ini tolong diperhatikan juga untuk alat-alat makan untuk dipisah dengan keluarga. Pisahkan cucian kotor ya dengan pakaian keluarga lainnya. Kemudian jangan lupa melakukan pemeriksaan suhu tubuh secara rutin dan saturasi oksigen setiap pagi dan malam hari. Kemudian cuci alat makan sendiri setelah digunakan, membersihkan kamar setiap hari dan menggunakan alat pelindung diri minimal masker. Berapa lama pada saat kita melakukan isolasi mandiri? Untuk yang tanpa gejala yaitu 10 hari isolasi sejak terkonfirmasi positif. Apabila dia gejala ringan, maka dilakukan isolasi mandiri selama 10 hari isolasi sejak timbul gejala, kemudian ditambahkan minimal 3 hari bebas gejala. Jadi ini perbedaannya sekali lagi bahwa untuk lama perawatan yang tanpa gejala dengan gejala ringan, jikalau misalnya tanggal 1 Bapak dan Ibu sekalian dilakukan pemeriksaan baik itu rapid antigen ataupun PCR, maka bagi yang tanpa gejala maka dihitung dari mulai tanggal 1 sampai 10 hari kemudian, jadi tanggal 11 sudah dinyatakan sembuh. Tapi apabila yang dengan gejala ringan, walaupun dia pemeriksaan tanggal 1 dengan rapid antigen maupun dengan PCR, tapi dia dia merasakan gejala demam, batuk, pileknya dari mulai tanggal 30, maka dilihat 10 hari, jadi mulai 10 hari, mulai tanggal 10 Julinya, kemudian ditambahkan 3 hari ya, sampai hari ke-13 tidak ada gejala, maka dia dinyatakan selesai menjalani isolasi mandiri dan dinyatakan sembuh. Jadi apa yang dilakukan pada pasien selama perawatan isolasi mandiri yaitu melakukan konsumsi vitamin C, vitamin D, dan zinc sesuai anjuran dokter. Hubungi pelayanan kesehatan terdekat untuk bimbingan pemantauan mandiri. Dan di sini kami ingatkan selama isolasi mandiri harus diwaspadai, yaitu tanda-tanda klinis pneumonia atau radang paru-paru basah yang memang COVID-19 ini menyerang ke paru-paru kita, yaitu kita sebut dengan penyakit pneumonia. Apa saja gejala penyakit pneumonia? Yaitu ada demam, kemudian dia batuk, kemudian melalui sesak napas dan napas cepat. Di sini kita lihat bahwa gejala-gejala tersebut ditambah lebih dari 30 kali per menit napasnya, disertai dengan pernapasan berat, kemudian SpO2 atau saturasinya kurang dari 93% dengan pemakaian oximetri. Nah, di sini kita lihat juga bagaimana cara cuci tangan yang baik,
yaitu basahi tangan dengan air dan sabun, gosok kedua telapak tangan, kemudian setelah itu gosok area punggung tangan, kemudian gosok area sela jari tangan, kemudian gerakan mencuci tangan dan gerakan area jari memutar dan gosok memutar ujung-ujung jari. Kenapa diperlukan cuci tangan yang baik? Cuci tangan ini juga efektif menghentikan penyebaran kuman. Kemudian jangan lupa lakukan juga secara rutin untuk membersihkan rumah dengan disinfektasi ruangan, yaitu di wastafel, gagang pintu, keran air, toilet, saklar, meja, dan kursi. Pembersihan dilakukan dengan campuran air, sabun atau deterjen dan cairan disinfektan khusus yang Bapak dan Ibu sekalian maupun saudara sekalian bisa menanyakan kepada teman-teman kami di fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas ataupun dokter atau klinik-klinik setempat. Nah, di sini yang harus Bapak, Ibu, saudara yang catat ya selama melakukan isolasi mandiri. Di sini catatan-catatan untuk mempermudah dan untuk melaporkan kepada teman-teman kami di puskesmas pada saat melakukan isolasi mandiri dan dilaporkan kepada teman-teman kami. Ini dilihat dari yang horizontal, yaitu nama-nama hari, Bapak dan Ibu sekalian, mulai hari apa melakukan isoman, tanggal berapa, kemudian di tabel yang vertikalnya kita lihat gejala, yaitu suhunya berapa pada hari Senin. Tadi jangan lupa itu dilakukan pemeriksaan 2 kali pagi dan malam, yaitu apa yang diperiksa, yaitu suhu dan saturasi oksigen dengan oximetri, frekuensi nadi. Bapak dan Ibu cukup memeriksa nadi selama 1 menit, dipegang jari kita ke tangan kiri kita ya. Jari tangan memegang tangan kiri untuk diperiksa nadi kita. Kemudian diperiksa juga laju napas kita ya. Kalau misalnya lebih dari 20 kali per menit maka itu diwaspadai akan ada terjadinya pneumonia. Apalagi kalau sampai lebih dari 30 kali per menit sudah adanya distres saluran pernapasan. Dan juga ditambahkan juga gejala keluhan lain, itu bisa ditulis dalam catatan harian isoman. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait tentang panduan isolasi mandiri kepada Bapak dan Ibu sekalian yang terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala. Hal ini dilakukan supaya Bapak dan Ibu sekalian yang terkonfirmasi baik itu tanpa gejala maupun gejala ringan bisa segera pulih, sembuh seperti sedia kala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak dan Ibu dapat segera pulih dan dapat bisa kembali bergabung beraktivitas dengan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.